Halo, perkenalkan nama saya Satif Aturizega, NIM 28924500055, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, mata kuliahnya yaitu Etika Bisnis, yang saya hormati Bapak dosen sebagai dosen pengampu, Bapak Taufan Nugroho, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang menonton video presentase ini. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman jika dan juga Bapak dan jika ada kesalahan nanti dalam penyampaian presentasi ini. Saya sangat minta maaf dan Bapak dan teman-teman semua sekalian untuk selalu memaklumi karena uh, kita harus belajar, belajar dan belajar. Oke, profil saya ini ada di depan, boleh dilihat. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar ideal yang jarang ditemukan dalam kenyataan, di mana ada banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen atau sama, serta tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Contohnya, pasar pertanian, dua pasar saham. Pasar pertanian, contohnya yaitu pasar beras atau sayur-sayuran. Di pasar ini banyak petani yang menjual produk yang serupa, yaitu beras atau sayur-sayuran yang hampir tidak ada perbedaan kualitas antar produk. Pembeli bisa dengan mudah membeli dari penjual manapun tanpa merasa ada perbedaan yang signifikan. Kedua, pasar saham. Pada pasar saham ini sangat efisien. Harga saham dipengaruhi oleh informasi yang terpengaruh secara luas, sehingga tidak ada individu atau perusahaan lain yang dapat memanipulasi harga secara signifikan. Kedua yaitu pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Di pasar bebas, produsen dan konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jenis barang yang mereka jual atau yang mereka beli. Contohnya satu, pasar elektronik. Dua, pasar pariwisata. Nah, dalam pasar elektronik ini kita harus tahu contoh-contohnya yaitu seperti smartphone atau HP, laptop, dan lain sebagainya. Harga dan jenis produk ini ditentukan oleh produsen dan konsumen berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Secara pemerintah tidak mengatur harga atau produksi secara langsung. Dua, pasar pariwisata ini adalah negara dengan pasar misalnya pariwisata yang bebas, agen perjalanan dan bersaing, pembelian tiket pesawat, tiket wisata atau layanan terbang, atau misalnya kita kalau misalnya pergi jalan-jalannya ini sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran masing-masing daerah. Selanjutnya itu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak memenuhi semua kriteria pasar persaingan sempurna, di mana terdapat hambatan untuk masuk, adanya kontrol harga oleh beberapa pelaku pasar, atau adanya produk yang tidak homogen. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari beberapa bentuk seperti monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni. Nah, Bapak dan teman-teman sekalian, kita bahas satu persatu mulai dari monopoli. Monopoli. Pasar monopoli terjadi ketika hanya ada satu produsen atau penyedia barang atau jasa sehingga mereka memiliki kendali penuh atas harga dan pasokan. Contohnya perusahaan listrik negara atau PLN. Di banyak negara termasuk Indonesia, PLN adalah satu-satunya penyedia listrik untuk konsumen domestik, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menentukan harga listrik tanpa pesaing. Kedua yaitu oligopoli. Oligopoli terjadi ketika hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar sehingga keputusan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lain. Contohnya industri mobil. Di banyak negara ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar mobil seperti Toyota, Honda, dan Nissan.
Keputusan harga dan produk dari satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lainnya juga. Contoh keduanya itu industri telekomunikasi. Industri telekomunikasi ini misalnya di beberapa negara hanya ada beberapa perusahaan besar yang menyediakan layanan komunikasi seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Indonesia. Ketiga yaitu monopsoni. Monopsoni terjadi ketika ada satu pembeli dominan di pasar yang dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang atau jasa. Contohnya industri tenaga kerja di beberapa sektor. Di beberapa daerah, terdapat satu perusahaan besar yang menjadi satu-satunya pemberi kerja, seperti perusahaan tambang atau pabrik besar. Mereka memiliki kekuatan untuk menekan upah pekerja karena tidak ada pilihan kerja lain di daerah tersebut. Keempat yaitu oligopsoni. Oligopsoni adalah pasar yang didominasi oleh beberapa pembeli besar yang memiliki pengaruh besar terhadap harga barang atau jasa yang dijual. Contohnya, industri pertanian atau pembeli komoditas. Di beberapa negara atau di negara Indonesia ini, beberapa perusahaan besar seperti pengolah pangan dapat membeli bahan baku pertanian dalam jumlah besar dan memiliki pengaruh besar terhadap harga yang dibayar kepada petani. 2. Industri eceran atau pembeli barang massal. Misalnya contoh, perusahaan besar seperti Walmart atau Carrefour yang memberi barang dalam sejumlah besar dari produsen dan dapat memengaruhi harga barang yang dijual di pasar. Nah, itu teman-teman, Bapak dan sekalian, penjelasan dari keempat tersebut. Sekarang kita lanjut yaitu etika konsumen. Nah, etika ini wajib juga dijalankan atau kewajiban manusia, kewajiban seseorang dimanapun dia berada atau dalam dia injek di suatu tempat harus ada namanya etika. Nah, bagi konsumen juga ada juga etikanya. Satu misalnya, bisnis dan pelindungan konsumen. Etika bisnis yang mencakup pelindungan konsumen yang memastikan bahwa hak konsumen terlindungi dalam transaksi ekonomi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan hak atas produk yang aman. Kedua, hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen harus saling menguntungkan, di mana produsen berfokus pada kualitas dan kejujuran produk, sementara konsumen memiliki kewajiban untuk membeli dengan bijak. Ya, kita sebagai konsumen juga kita harus bijak dalam membeli sesuatu produk yang dibuat oleh salah satu pabrik. Kita juga bebas memilih dan hak kita kalau misalnya kita nggak mau beli ya udah. Jadi itu hak konsumen. Tidak ada unsur paksaan. Ketika itu contoh kasus etika konsumen. Contoh kasus bisa berupa produk yang tidak memenuhi standar keselamatan atau perusahaan yang tidak memberikan informasi yang jujur mengenai produk mereka. Nah ini termasuk barang yang sudah kadaluarsa ya. Soalnya barang yang sudah kadaluarsa tersebut tidak bisa dijual lagi atau sebagai perusahaan tidak boleh memanipulasi tanggal atau waktu yang sudah ditentukan atau batas pemakaian, batas pensusian barang tersebut. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya yaitu etika periklanan. Dalam etika periklanan ada 3 fungsi iklan, jenis-jenis iklan, contoh kasus iklan. Nah, masuk kita pertama yaitu fungsi iklan. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa kepada konsumen, menarik minat mereka, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Iklan juga digunakan untuk membangun citra merek. 2. Jenis-jenis iklan. Jenis iklan bisa berupa iklan komersial atau produk atau layanan, iklan sosial, iklan politik, dan iklan edukasi. Setiap jenis iklan memiliki tujuan dan strategi yang berbeda. 3. Contoh kasus periklanan. Contoh kasus iklan dapat melibatkan klaim palsu atau berlebihan dalam iklan yang menyesatkan konsumen. Misalnya iklan yang mengklaim bahwa produk itu dapat menyembuhkan berbagai tanpa bukti ilmiah yang jelas.
Nah, dalam perjalanan juga ada etikanya ya guys ya. Ini bisa kita lihat di depan bagian fungsi jenis desain dan kosong dan contoh kasus perikanan. Nah, selanjutnya ini daftar pusaka teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mencari juga ada di sini. Eh, Kalau misalnya ada yang kurang dari pertama sampai akhir ini, saya juga minta maaf kepada teman-teman dan juga Bapak Tovan sebagai dosen pengampu etika bisnis. Mohon dimaklumi Pak. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih prestasinya. Jika ada yang salah, tolong dimaafkan, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Oke, yang saya hormati teman-teman dan Bapak Tovan, demikian. Terima kasih.